Oke, kita kembali lagi di channel kita, yaitu belajar Pak. Mari belajar bersama ya, supaya lebih pandai dan berilmu ya. Tentunya kita ketemu di part 2, yaitu mengenai web PHP dasar untuk menulis blog PHP dan juga menggunakan Bootstrap ya, antara dua ini. Apa yang kita siapkan dulu teman-teman? Ya, kita coba buka dulu di sini ya. Bootstrap ya. Kita bisa belajar mencari bootstrap di sini. Ya, ada get bootstrap ya, atau teman-teman bisa banyak belajar bootstrap. Untuk penggunaannya banyak di download seperti ini. Tujuannya menggunakan bootstrap itu apa sih? Supaya tampilannya lebih kekinian ya. Sudah banyak sekali. Atau mau download dari banyak sekali tema-tema bootstrap, atau ketika sistem bootstrap ya, free gitu kan. Banyak sekali di sini ya. Ada Start Bootstrap nih, contoh-contoh dalam Bootstrap di sini ya. Ini banyak sekali tampilannya, sudah kekinian ya. Nanti kita bisa mencoba-coba untuk memilih nama-nama dari apa yang kita inginkan ya. Atau dalam Bootstrap kita mau pakai nanti drop down ya, drop down menu. Nah ini, nah kita bisa lewat sini atau banyak nih contoh ya. Bootstrap dengan drop down menu. Ya ini contoh sudah banyak sekali ya. Ada contoh-contohnya, sampel-sampel drop-down menu seperti ini ya. Banyak sekali pilihannya ya, teman-teman tinggal bisa memilih. Nah, tapi kita sudah punya contoh aja yang simpel ya. Ini kalau kronologi boleh lah ya. Namun kita bisa buka contoh mungkin bootstrap menu aja yang sudah simpel ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini fungsi-fungsi drop down. Kalau ini mau didemokan juga boleh ya. Download sesuka hati yang bagus yang mana. Contoh seperti ini, kita buka demonya ya. Tunggu dulu, ini contoh demonya ya, nanti kita untuk gabung-gabungan dengan materi selanjutnya. Kita hari ini belajar mengenai fungsi blok PHP dan fungsi stringnya ya, data tipe datanya. Oke, contohnya simpel aja dulu ya. Di bootstrap menu ya, ini banyak di sini bootstrap menunya aja ya. Ini sudah banyak pilihan ya, mau pakai yang mana ini. Kebetulan saya sudah download di sini, Hover with CSS or JS ya. Ini download aja ya. Kemudian ini sudah di download, coba di download ulang ya. Oke ya, oke, simpan aja, save file ya. Kita taruhkan di desktop boleh dulu sementara ya. Oke, kita bisa melihat di sini, bisa diekstrak dulu ya. Ya, sudah masuk basic cover ini. Nah, ada 3 file yang dikasih oleh Bootstrap ya bawaannya. Ini kita bisa masuk ke SAM ya. Pastikan servernya kita ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah punya SAM ya. Kita buka dulu SAM ya. Oke, ada SAM di sini. Saya buka ya. Oh, ini sudah jalan ya. Oke, saya menggunakan SAM ya. Nah, SAM yang saya gunakan ini. Oke, ada double malah ya pakainya. Tutup ya, biar nggak double ya. Saya menggunakan SAM dengan PHP yang versi 53. Jadinya sorry, bukan 53, ini versi 56 ya. Jadi sudah ada startnya ya, ada model PHP-nya sudah versi 56 dan ke atas sudah menggunakan MySQLi ya. Jadi kita sudah tidak menggunakan MySQL aja ya, tapi saya tetap MySQL. Kita start dulu aja nih ya. Caranya mau mengkopikan tadi gimana Pak? Ya kita lihat dulu ya. Ini ya, ada desktop sudah kita ekstrak tadi, basic cover. Kita copy aja dulu. Kita masuk ke saya ada di SAM, kemudian htdocs di sini ya. Silakan teman-teman bisa siapkan dulu untuk bagian bootstrapnya, atau mau langsung juga boleh. Kita supaya tampilannya lebih enak. Oke, kemudian kita bikin satu folder ya, boleh sini. Saya sudah menyiapkan satu folder latihan PHP. Mungkin saya buat ulang ya. Latihan web ini ya. Saya enter aja. Kemudian saya paste di sini.
Nah, masuk. Sudah ke sana. Kita mau ngetes, Pak. Gimana, Pak? Mau ngetesnya? Kita buka aja web sini. Kita ketik localhost, ya. Kemudian garis miring menggunakan nama dari folder yang ada di sini. Namanya apa? Latihan web. Nah, kita coba buka dulu ya. Latihan web. Oke, sudah terbuka ini ya. Ingat, waktu di materi HTML, sesuatu yang akan dibuka atau defaultnya adalah index.php atau index.html. Tapi di sini nggak ada, jadi yang keluar hanya ini ya. Coba kita cek dulu over yang HTML ya. Kita coba cek. Ya, ini demonya, demo menunya tadi ya, sudah di localhost. Kalau yang ini tadi kan masih ditampilkan ini ya, atau dalam arti di web servernya. Kita di web server lokalnya ya. Satu lagi yang over.js ya. Bedanya apa sih? Coba kita buka dulu ya. Oh ya, hampir mirip ya. Hanya ada beberapa tampilan lainnya, ada hovernya ya, sama. Kita pilih salah satu dulu ya. Oke. Boleh nanti teman-teman download yang lain boleh, Pak? Boleh ya. Kebetulan saya sudah siapkan ini latihan web. Ya. Oke. Saya sudah pakai sama ya. Kemudian saya modifikasi. Ini halaman indeks saya. Teman-teman bisa meniru. Saya gunakan iframe supaya ngeload dan juga ada tampilan home-nya ya. Semua dengan CDN ya. Apa itu CDN? Berarti semua data yang kita ambil untuk style sheet-nya atau CSS-nya sudah ada di cloud ya. Ini kalau saya besarkan ya. View WordPress ya. Nah, ini WordPress aja biar tidak terpotong ya. Nah, oke, belajar pemrograman web kita belajar ya. Mau cek dulu yang pertama. Kalau sudah ya, tadi ada indeks ya. Mungkin teman-teman bisa ganti ya yang di sini. Tadi ada di ini ya. Latihan web ya. Saya buka di new window aja. Mungkin ini saya copy ya. Basic cover ya, HTML aja ya. Saya ganti dengan indeks ya. Saya enter dulu nih. Jadi kalau teman-teman buka di sini latihan web ya. Nah, tampilannya sudah default yaitu demo page ya. Mungkin teman-teman bisa rubah dulu di sini, bisa dimodifikasi ya. Ini simple aja supaya nggak terlalu banyak ini perubahan ya. Edit saya pakai Notepad++ ya, latihan. Kita lebih enak ya. Ini mungkin boleh judulnya boleh diganti ya. Ini latihan saya. Nah, ini latihan saya web dasar. Nah, boleh title ya. Kalau ini di preview ya. Nah, muncul ini latihan saya. Demo page ya. Demo page ya, latihan block dan string. Nah, boleh diganti. Ini ada menu-menunya, navigation bar, kontennya ini dihapus aja dulu ya. Section hapus, kosongin aja, boleh. Submenu navbar auto ya, ini sebelah mana? Menu icon sebelah kanan ya. Oke, ini dihapus aja ya. Cukup seperti ini, refresh. Ya, oke, latihan block dan string sudah. Ada juga menu yang mungkin kita lebih simpelkan ya. Ini ada di home, about home, biarkan aja home, kita ganti aja. Di sini ada namanya index.html ya. Jadi kalau nanti di klik home sudah kembali ke index.html atau brandnya aja yang diganti. Ya, brand diganti home ya, diganti index.html. Nah, ini home-nya dihapus aja dulu. Oke. Ya, rapi kan? Hover kita ganti. Di sini kita mau latihan mengenai tadi blok PHP ya, materi 1 ya, materi 1. Ya, walaupun ini partnya 2, tapi kita punya namanya materi 1 ya. Kita akan blok dulu. Hapus ya. Kita pengenalan Bootstrap sudah, kita mulai masuk ke PHP selanjutnya. Dan ini kita ganti dulu ya. Blok PHP. Ya, kita belum punya ini filenya di sini. Nah, oke, kita mau coba
latihan di sini dulu ya. Oke. Nah, kita refresh. Oke, materi, blok dan string ya. Ini saya sudah siapkan untuk di lokal saya ini ya. Tutup aja dulu. Ya, dari saya siapkan ya. Saya ketik localhost latihan PHP. Nah, ya. Mari kita belajar bersama-sama ya. Belajar Pak ya. Nanti kita ada pendidikan akademik dan lain-lain. Oke, intermezzo lagi. Nah, kita coba dua dulu nih, blok PHP dan fungsi string. Nanti kita belajar. Nah, Pak, kok bisa bikin menu gini gimana Pak? Nanti kita bikin supaya bisa menjadi menu. Kita masuk materi dulu dari PHP. Nah, Bootstrap dan PHP ya ini yang sesuatu yang nggak bisa dilepas ya. Atau sekarang sudah banyak ya. Banyak menggunakan CI atau code writer atau dan lain-lain. Tapi itu nanti di PHP lanjut ya. Banyak sekali pilihannya. Kenapa sih menggunakan Bootstrap ya? Dari halamannya Bootstrap sendiri, ini kita coba buka ya, Bootstrap. Ya. Nah, kenapa Bootstrap? Di sini dia mengatakan bahwa Bootstrap itu dibuat dengan cepat, responsif ya, juga dengan tampilan yang lebih menarik ya. Banyak sekali tampilan-tampilan Bootstrap ya untuk yang kita bisa akses. Nanti kita kasih contoh ya. Ini saya buka saya yang satunya ya, kita coba. Ini beberapa tampilan-tampilan. Oke, kita quit dulu supaya nggak double-double. Ya, ini saya buka untuk contoh ya. Localhost, ya saya beberapa nyimpen untuk ini ya. BS3 ya. Nah, banyak sekali menu-menu ya yang saya nyimpen ya untuk project-project. Contoh ada Bootstrap dengan menu Twitter ya. Ini model seperti ini. Ini sudah Bootstrap menu ya, atau Bootstrap dengan menu yang lain, contoh dengan SP admin ya, boleh. Kalau ini model tampilannya, atau yang kita sering temui LTE ya, admin LTE. Teman-teman mungkin sering bertemu juga dengan menu-menu yang seperti ini kalau ada di kantoran atau teman-teman sekolah buka siakat ya, banyak sekali admin LTE. Nanti kita bisa belajar di sini untuk kita modifikasi. Nanti kita ketemu di PHP 2, kita gunakan Bootstrap seperti ini ya. Ini intermezzo dulu. Kenapa kita perlu menggunakan Bootstrap? Ini enaknya seperti ini. Nah, masuk lagi. Ada penulisan dalam blok script PHP. Nah, ini kita mulai coding nih. Yang pertama bisa kita gunakan semacam ini ya, dengan petik. Atau bisa juga seperti ini, PHP Echo. Kita jalankan ya. Tadi di latihan web, kita bikin file dulu nih di sini. Indeks HTML-nya sudah ada. Kita coba bikin ya. Oke, kita pakai materi ya. Materi yang pertama, kita mau bikin ya. Ini. Materi 1, blok string ya. Oke, oh belum ada ya. Sorry. Pindah di server dulu ya, saya servernya dulu, gantian servernya ya. Nah ya, oke, karena beda alamat ya. Kita blok PHP pertama, caranya ya, kita buka file notepad dulu atau pakai Dreamweaver boleh ya teman-teman. Ingat, kita jangan manual ya, kita bikin dulu language-nya tadi menggunakan PHP, pindah dulu ke PHP ya. Jangan lupa kita mau pakai Bootstrap ya. Di sini tadi teman-teman sudah ada indeks HTML, kita copy aja, edit notepad ya. Ctrl Alt copy pindah ke sini ya, boleh ya. Untuk komponen kita hapus aja dulu nih. Komponen home dan lain-lain kontainer hapus. Ya. Nah, biarkan kosong aja nih. Body ya. Nah, kita simpan. Ya. Latihan web nih. Blok PHP. Nah, latihan 1 blok PHP ya. Jangan pakai spasi ya.
usahakan dengan huruf kecil ya, kita simpan ya. Extensionnya otomatis seperti yang kita pertemuan sebelumnya ada di materi part 1. Extensionnya adalah PHP. Kalau kita lihat di latihan web ini latihan 1 blok ya. Sekalian saja kita hubungkan dulu nih ya di HTML materi 1 blok ini ganti ya. Latihan 1 blok titik PHP. Nah, coba kita tes ya. Oke, ini dia tutup aja dulu nih. Nah, oke ya. Kita refresh, reload. Nah, latihan blok dan string ya. Blok PHP. Nah, ini kosong ya. Kita menuju sini ya. Pak, kenapa punya Pak? Bapak kok bisa di sini? Kita gunakan tadi iframe ya. Nanti kita belajar di HTML ya. Nah, sekarang kita mulai menulis bloknya. Ingat, ini tampilan awalnya biarin aja. Yang penting ada tampilannya. Kita nulis di dalam body aja dulu. Mau di atas, mau di body atau di bawah ya. PHP bisa semua. Di atas mungkin sebagai login ya boleh ya. Kita belajar dulu ini, kita besarkan dulu nih tulisannya. Blok PHP. Nah, bloknya apa dulu sih? Ini loh ya. Kita cek. Inilah blok PHP di sini yang kita tahu ya. Tanda tanya, kurung pembuka, di dalam ada PHP. Coba kita tulis ya. Kita tab dulu ya biar rapi. Kurung pembuka, kurung siku ya, tanda tanya PHP ya. Bentar. Spasi, jangan lupa tanda tanya dan kurung penutup ya. Kalau tulisan biasa ya, ini tidak perlu menggunakan blok. Saya contoh latihan blok PHP. Nah, ini hapus aja nih stylesheetnya nih. Ya, biar bersih tampilannya ya. Latihan blok PHP, kita lihat materi pertama ya. Nih, latihan blok PHP. Nah, ini kita besarkan aja biar kelihatan. Latihan blok PHP. Pak, yang bawahnya fungsinya untuk apa? Nah, untuk menulis di dalam PHP, ada baiknya kalau memang sedang belajar, bolehlah 1 baris. Tapi di dalam PHP mau 1 baris atau di enter seperti ini, ketika belum ditutup itu masih dianggap dengan 1 blok ya. Oke, masuk. Kita coba menulis di sini ya. Halo, ini ya contohnya. Ini juga PHP. Ini ada apa lagi? Ini adalah script PHP ya, contohnya. Kita coba ketik dulu dengan echo ya. Echo ya. Echo adalah bentuk dari tampilan menampilkan teks atau apapun itu ke dalam layar ya. Echo ada banyaknya ya. Ini bisa langsung echo dalam kurung petik ya. Nah, biar cepat, ini adalah script PHP ya. Ya. Nah, jangan lupa diakhiri dengan kurung penutup ya. Sorry, bukan kurung penutup ya, tapi ada titik koma ya. Titik koma ini sebagai penutupnya nih. Coba kita reload. Nah, latihan blok PHP ini adalah, Pak, kenapa bertumbuk-tumbuk seperti ini? Ingat waktu kita ada di materi HTML ya, tentunya ada namanya BR, artinya ganti baris. Nah, BR 1 aja dulu, kita reload lagi. Nah, ini adalah script PHP pertama. Boleh enggak, Pak? Boleh. Atau mau yang kedua ya. Ini dibikin 1 baris saja, Pak. Boleh enggak? Boleh ya. Nah, ini supaya enggak penuh. Ganti baris, kita perlu dengan BR. Yang kedua, coba ini juga yang bedanya dengan fungsi string ya. Ini sekaligus dengan fungsi string. Petik dengan seperti ini juga boleh ya. Kita coba ketik lagi. Paling cepat buka penutup, tanda tanya PHP. Nah, enter atau pakai spasi boleh. Enter boleh, spasi juga boleh ya. Nah, kita bisa dengan echo petik 1
Ya, petik 2 boleh juga ya. Langsung penutup string tipe bukan tipe ya. Penulisan string petik 2. Nah, kita simpan dulu. Kita refresh. Nah, kalau petiknya 1 boleh, Pak. Boleh, kita coba aja dulu ya. Kita duplikat langsung ya. Ctrl D. Nah, enter. Petik 1. Nih, dengan petik 1. Boleh nggak, Pak? Coba kita coba dulu nih, teman-teman ya. Mungkin ada yang sedang ahli, ya nggak apa-apa ya. Kita sambil untuk belajar. Gabung, oke, kurang BR ini ya. Nah, petik 1, petik 2. Ya, ini contohnya seperti itu. Atau nanti kita bisa dengan menggabungkan dengan variabel. Ya, penggabungan variabel. Nih, string ya. Jadi setiap string ya ditutup dengan titik koma. Tipe string dinamakan dengan petik dalam kurung boleh, juga dengan tanpa kurung juga boleh. Ya, setiap string ini ditambahkan ya penutup setiap tanda petik koma ya, titik koma ya, bukan petik koma ini ya, titik koma ya, atau dengan kata lain titik koma, supaya mengeksekusi bahwa skripnya ini sudah selesai. Boleh Pak digabung? Boleh. Ini ya, penulisan petik 1, echo lagi petik 2 ya, saya contohkan. Contoh 2, saya tutup lagi, bukan di sini ya, lupa. Ini ya, kita coba refresh. Ya, masuk kan. Pak, ini kenapa seperti ini? Ya, ini karena nggak ada spasinya, tambah aja spasi. Refresh lagi. Oke, nah, coba kita dengan variabel ya, coba dengan variabel. Oke, latihan 1 blok ya. Untuk blok pertama seperti itu. Nah, fungsi stringnya lagi bisa kita gunakan dalam bentuk-bentuk variabel juga ya. Misalkan kita mau menggunakan komentar ya. Kita bisa menggunakan komentar ini dengan komentar. Komentar. Nah, komentar itu ada dua ya ini. Ini saya ini kan ya. Komentar ada dua. Titik 2 ini saya BR ya. Nah, yang pertama dengan titik ya. Komentar itu contoh dalam PHP ya, tapi kok seperti ini ya, PHP dengan komentar ini komentar inline ya. Kalau di Notepad++ bisa nih toggle single line comment. Nah, toggle single line comment kebalikan ya. Kita lihat di dalam PHP muncul nggak ini? Dalam tampilannya nggak muncul, tapi kalau kita buka source code-nya juga nggak muncul ini bloknya ya. Kemudian ada satu lagi dengan model bintang ya. Oke. Bintang caranya dengan slash 2 kali, dalamnya bintang. Berarti apa saja yang di sini ya. Ya, tidak dibaca sistem ya. Contoh, saya ada echo nih, penulisan kedua. Nah, tapi ini saya dalamnya sini. Tidak terbaca. Ya, ada banyak nih. Ya, kita banyak di sini tidak terbaca. Kita jalankan. Nah, nggak ada. Tapi kalau kita cek, ya, ada juga penulisan yang tidak boleh. Ya, ada tanda tanya, ya, tanda seru dan lain-lain. Contoh kita mau dengan variabel, kita dengan variabel ya, dengan variabel. Nah, ini contoh saya punya variabel, simbolnya dolar ya, atau bahasanya seperti ini ya. Kita coba dengan simbol dolar ya, ini 30 menit ya, lama nih. Dolar, contoh nama
ya. Harus dengan PHP, lupa ya. Nih ya, dengan simbol dolar. Variabel stringnya dengan menggantikan nama ya. Nama pakai aja nih. Namanya Pak Agus. Boleh ya. Mas Agus boleh ya. Kita panggil dengan variabel dolar ya. Tapi jangan dengan simbol variabel seperti ini. Kita panggil dulu dengan echo-nya ya. Echo dolar nama. Nah, kita tes di sini. Nih, Pak Agus. Apa di sini aja? Pak Agus ya. Nama 1 ini, contoh nama 2 ini sama 1 ya. Titik kita gabungkan dengan string ya, namanya koma gini ya, boleh. Nama 2 kita dengan tulis dolar nama 2 ya. Pak Agus belajar yuk Pak. Ya, kita coba tes dulu di sini nih. Ya, Pak Agus belajar yuk Pak. Apapun saja di sini ya. Jangan menggunakan simbol tanda tanya, tanda seru seperti ini. Ya, akan error ya. Nggak boleh ini tanda tanya, tanda seru, kemudian titik ya. Kurung kurawal ini nggak boleh ya. Akan menjadikan ini simbol ini error. Kenapa? Simbol-simbol ini digunakan PHP untuk menangkap variabel lain. Kita ketemu di part selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini, blok PHP dengan fungsi string. Oke, jadi sebelum kita belajar apa hari ini, belajar script PHP blok dan fungsi string. Mungkin next part 3 nih ada tipe data angka ya. Bilangan bulat, desimal, perkalian, operasi aritmatika. Jangan lupa subscribe dan juga komen, di-share, ikuti terus, ikuti dengan nyalakan lonceng. Kita besok belajar lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Salam belajar, Pak.